Jadi Gemma ini dari kecil nggak punya teman, dia tidak mendapatkan perhatian dari orang tuanya juga. Dia kesepian banget, dia nggak punya siapa-siapa di hidupnya, basically dia hidup sendirian. Menikah dengan suami yang jauh umurnya udah lebih tua, terus sangat kayak pokoknya kamu istri dengerin aku, ini namanya dinikahkan muda kan, jadi kan kayak pokoknya fokusnya suaminya aja gitu. Aku pengen banget sih mainin gitu karena menurut aku dia karakter yang apa ya, dia nggak begitu mentingin apa yang dipikirin orang ketika dia nyampein apa yang dipikirannya gitu. Halo K-Lovers dan juga teman-teman dari Movieverse, selamat datang di Kapan Lagi Show. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu hari ini. Perkenalkan saya Farid, saya akan memandu acara hari ini. Dan spesial hari ini kita kedatangan cast dan sutradara dari film Tinggal Meninggal. Please welcome Christo Immanuel, Nirna Zubir, dan Mawar De Jong. Silakan. Wah, gokil. Rasanya kayak seminar ya? Takut munggungin orang jadi Oh gitu tekniknya. Ada ya. Gimana intronya tadi? Sudah sesuai lagu-lagunya? Yes, sudah. Lagunya ya? Mawar yang berjudul Tinggal. Asik. Yes. Yang buat siapa? Gak usah dibahas. Dia juga soalnya berdua yang bikin kan. Yes. Wah, seru-seru banget. Wah, teman-teman, ini jadi kita lagi sama teman-teman Movieverse. Ini adalah komunitas pencinta filmnya kapanlagi.com. Apa film favoritmu? Nggak ya. Terlalu rame. Apa Tinggal Meninggal? Wah, thank you banget. Terima kasih. Belum nonton. Belum tayang. Udah nonton trailernya, tapi tadi aku tanya satu-satu. Thank you. Oke, teman-teman Movieverse, ini kayak starstruck nggak sih kita? Wow. Kayak penyanyinya, artisnya, Bisa aja, Farid. juga best banget, pinter-pinter banget gitu ya. Semua yang dibikin kayak masterpiece semua ya nggak sih? Amin. Oke, mungkin kita chat dulu ya. Ya. Jadi mungkin terima kasih sekali lagi nih ke Mawar, Christo, Nirina gitu. Mungkin kita update sedikit dulu. Ya. Jadi sekarang tuh ada kesibukan apa sih belakangan? Wow, siapa duluan nih? Kayaknya sama deh jawaban kita Iya, bertiga. kayak Yang kesibukan adalah kita. 3, 2, 1. Media Promo. promo. Ya sama ini. Media promo ya. Selamat dulu. Sama. Selamat dulu. Iya. Keren. Promo Sih. betul. Kita lagi keliling-keliling untuk mempromosikan film kita Tinggal Meninggal. Jadi Yang ada yang lagi sakit perut, soalnya kan sebentar lagi tayang. ada. Ya, Belum sebagai- tidur mual itu aneh, tapi lumayan terjadi beberapa hari ini. Gitu. I see. Kalau Nirina gimana nih? Pertanyaan serius sedikit. sebenarnya. Wah, langsung serius. Baik. Gimana kesibukan punya majikan-majikan berbulu yang mengemaskan itu? Majikan lagi. Iya lagi. Ya menyenangkan, dan apalagi baru punya yang bontot, baru adopsi kan di jalan gitu. Bukan di jalan, di depan kafe gitu. Terus sekarang malah jadi hari-hari tuh kayak aduh harus banget keluar ya gitu, kayak lagi lucu banget. Jadi bener-bener kayak pengen keluar tuh kayak nanti aku pulang cepet kok hari ini ya, bye gitu. Pulang gitu anaknya malah di mana, malah anak bulunya yang disapa. Hai sayang gitu. Sih, pasti udah gak sabar dari sini ya. Iya, pokoknya selesai acara pulang langsung kayak punya anak kecil Iya, lagi iya. gitu. Ngerti lagi. Oh, gemes banget. Oke, sekarang buat Mawar. Mawar kemarin by the way congrats, lagunya juga tadi udah kita dengerin. Ya teman-teman, gimana, bagus nggak teman-teman Movieverse? Nah, Kayak seminar motivasi ya jawabannya. Bagus. mungkin Amin. apa nih yang seru dari Boleh pembuatan dipijat dulu lagu? sebelah kanannya. Iya, pegang Salam dulu tangannya. sebelah kirinya, biasanya gitu kan. Kenalan dulu. sebelah, bilang halo ke sebelah kanannya, bilang halo ke sebelah kirinya. Aku sayang kamu harus dicintai. Itu kayaknya beda ya. Kamu cukup. Jangan khawatir, nanti ada Ada sesi itu. segmennya, bener. Oh, bagus. Kamu terlalu mendahului. Oke, langsung. Gimana Mawar? Oke, Mawar gimana? Lagunya sama Christo juga. Kalian menciptakan bersama kan? Seru banget. Ini official soundtrack pertama aku juga, di film komedi pertama aku.
Dan pertama kalinya juga ikut workshop buat pembuatan lagunya dan seru banget. Jadi dari awal kita workshop di kantor ada yang kayak tinggal. Oh, tapi aku penasaran deh. Ini kan kita lidah-lidah Indonesia ya teman-teman ya. Penyebutan nama kamu yang benar seperti apa? Yang benar sebenarnya Mawar Deyong. Jadi Mawar jadi- Deyong. Oh, I see. Ya, berarti benar teman-teman kapanlagi.com. Yang pada Mawar Deyong. Mawar Deyong. Kayak yang lagi pada kayak mencoba di kursi masing-masing Mawar Deyong. Deyong. Terus tambah belakangnya. Oh. Kenapa harus ada Gak ada aksen-aksen aneh-anehnya kan ya? Aman, Mawar aman. Deyong. Oh, I see. Oke. Nah, lanjut nih buat Kristo. Ini keren banget sih kamu. Kemarin baru kita lihat jadi pemain ya nggak sih? Betul. Sekarang udah jadi sutradara. Terima kasih. Tanpa spoiler terlalu banyak karena kita bakal ada pertanyaan-pertanyaan lain. Gimana rasanya? Rasanya nano-nano ya, campur-campur, kadang nervous tentunya karena udah mau tayang filmnya, terus bahagia banget, bersyukur banget karena ini sebuah kesempatan yang mungkin Kristo kecil ibaratnya nggak akan kebayang kalau ini bakal terjadi gitu, jadi sangat-sangat bersyukur. Oh, that's so sweet. Senengnya Oke. punya rasa itu, maksudnya kan kayak ya some people gitu nggak tahu udah lama nggak ngerasain atau belum ngerasain, tapi sekarang dia tuh waktunya sekarang tuh kayak Terima kasih Kak. Dan melakukan sesuatu yang kamu sukain itu akhirnya. Yes. Siapa bilang aku suka? Oh, kamu gak suka akhirnya? Aku dipaksa ke WRS. Kamu direct gak? Nggak bercanda. Ya suka banget. Ini cita-cita aku dari kecil. Oh, that's why ini nano-nano ya. Iya, iya, Manis, asam, Iya, asin, pahit, ya, pahit. Nggak. Baik-baik. Nggak, aku ini memang cita-cita aku dari kecil untuk jadi sutradara gitu. Jadi kayak senang banget akhirnya bisa tercapai. Nah, mungkin kalau flashback sedikit. Tadi kan Kristo dari kecil juga udah kecintaan banget soal film gitu kan ya. Kalau kalian dari mana sih awal mula cinta sama dunia film? Itu sejak kapan? Kalau Kristo kecilnya dari kapan munculnya? Kecilnya mungkin dari umur Janin. berapa? Wah, terlalu kecil. Terlalu kecil, baik, Terlalu baik, kecil. baik. orang oe dia nggak bikin film, Ah, ya benar, pas dikeluarin dari perut mama ya. bikin film. Aku mau bikin film. Gitu. Nggak, aku suka banget tuh dari mungkin umur 5 tahun udah suka. Karena dari kecil udah dibiasakan untuk nonton film. Papa pernah ngajak nonton film Tarzan dulu, yang kartun gitu di bioskop gitu. Terus aku punya kebiasaan dari kecil tuh suka nonton DVD. Jadi beli, pas dulu sewa DVD, masih zaman-zaman sewa DVD. Mungkin yang generasi sekarang nggak ngerti, nggak relate kali yang sewa DVD bayarnya QRIS gitu. Tuh relate, ada yang Oh, keren. relate. Udah nggak ada dulu. Nah iya, kalau zaman dulu, kalau sekarang kan sewanya online. Dulu tuh ke abang-abang gitu, ke abang-abang, terus kayak ini ya CD-nya gitu. Tadi kayak mungkin generasi sekarang ada yang banyak yang nggak relate, terus kayak relate ya emang lu bukan generasi sekarang. Kita tuh sudah umur kita. Kamu masih Gen Z ya? Umur berapa? 26 ya kan, Gen Z akhir-akhir kan? Udah lah, terima aja. Kita tuh zilenial bro. Zilenial. Gen Z enggak, milenial enggak. Mirip ya, kamu juga kan? Soalnya Iya, kamu aku dibilangnya 28. zilenial. Iya, generasiku zilenial. Zilenials. Tahun 90 sampai 2000 tuh katanya zilenial. 99 tuh zilenial. Bertiga kan ini zilenial semua. Iya dong, Iya kan? tentunya. Iya kan? Parah. Iya dong. Iya, Iya. Oke. zilenials banget. Parah. Masih inget nggak DVD pertama yang kamu sewa apa? Wow. Wow. Kalau apa ya? Nggak ingat lagi kalau pertama, tapi yang nempel Coba banget deh. itu Es Ventura. Oh. Ya, Es Ventura. Terus, wah ini pencinta film banget nih. Kayaknya responnya tuh udah kayak, wah Es Ventura gitu ya. Terus The Grinch. Aha. Wow. Jim Carrey lah aku dulu suka banget. Terus Es Ventura, The Grinch, Dr. Dolittle-nya Eddie Murphy. Iya, komedi semua ya. Lalu Pas lah sekarang ya. Serius ya. Iya gitulah pokoknya. I Gitu-gitu. see. Thank you. Kalau Mawar gimana? Awal mulanya gimana suka sama dunia film? Jujur aku baru jatuh cinta sama film itu ketika akhirnya terjun ke dunia film. Jadi kayak ngelihat prosesnya, ngelihat banyak banget orang yang terlibat dalam pembuatan satu film itu. Terus kerja sama yang dibentuk untuk semuanya ngasih effortnya masing-masing buat film itu. Terus yang kayak, oh keren banget. Kayak mulai dari itu kayak, aku akan nonton film sebanyak-banyaknya.
I see. Kalau di Rina, gimana nih Rina? Aku sih dulu memang dari kecil orang tua kan bawa ke bioskop. Mungkin itu salah satu kegiatan yang bareng ya gitu sama keluarga. Walaupun di bioskop bapakku tidur gitu dan kadang-kadang ngoroknya kenceng banget gitu kan. Jadi kayak jangan ngorok dong gitu. Tapi kan kita sambil nonton gitu. And after that nggak pernah ngebayangin bakal menjadi orang yang di depan layar apa di belakang layar? Depan layar. Oh, depan layar. Depan layar kan. Di depan layar, masa Iya. nggak pernah nyangka. Selama ini kan cuma menikmati gitu. Tiba-tiba menjadi orang di depan layar, dapat kesempatannya, terus kayak kuliah aja jurusannya manajemen perbankan ya. Jadi sama sekali tidak relate dengan yang dunia ini. Jadi pas lagi masuk ke dunia itu tuh kayak, ini yang aku suka, ini yang aku cari. Di mana lagi kita bisa nangis gak dibilangin orang gila, orang gila. Itu kayak wow nangis gitu tapi semua orang pada keren. Iya juga ya. Iya kan? Kalau dipikir-pikir nangis tuh ditepokin loh. Iya. Bagus banget barusan. Gila itu tadi. Coba di rumah nangis. Wow. Nangis lagi. Nangis. Nangis lagi. Sedap. Gitu. Oke, itu umur berapa kalau boleh tahu? Kamu mulai kayak, oh ini nih passion Masuk ke aku. dunia film 20-an. 20-an. Ya, 20-an. Oke. Start dari casting yang gitu-gitu atau udah langsung oke. Aku sih sebenarnya kayak awalnya nggak tahu kan bisa ada di depan layar. Jadi dulu pernah coba awalnya banget tuh ini apa namanya ekstras di sebuah sinetron. Udah bangga banget mama, bangga banget udah dikasih tahu jam tayangnya kapan gitu kan. Terus udah gitu aku kasih tahu mama yang kemarin aku main itu tuh tayang hari apa gitu kan. Langsung nyokap nelfon saudara, tetangga semuanya ditelepon. Begitu tayang kita lagi sama-sama ngeliat itu. Yang mana nak? Tarma. Yang mana nak? Tar dulu mah. Pas lagi ngeliat adegan itu dia aku. Yang mana? Ngadep belakang. Kayak wah ternyata prosesnya sempet takut waktu itu. Karena pas lagi di sinetron tuh kayak kita syutingnya dari pagi baru take-nya malam gitu. Dari situ agak kayak ada sedikit kapoknya waktu itu. Karena masih sambil kuliah kan. Terus tiba-tiba dapet tawaran di 30 Hari Mencari Cinta lah. Baru akhirnya suka sekali sama dunia ini. Gitu. Oke, boleh tepuk tangan sekali lagi dong buat teman-teman. Oke, seru banget. Nah, mungkin sekarang mau ke Christo dulu. Christo, as a new director, seberapa pede sih kamu untuk film ini? Dan gimana cerita awalnya kamu bisa? Gimana nih? Ada di sini. Aku tahu tapi masih bingung jawabnya. Apa tadi pertanyaan yang keduanya? Dan gimana apa, sorry? Gimana cerita awalnya kamu bisa nyemplung di sebagai director di sini? Seberapa pede ya? Kayak serba salah ya jawab. Gue pede banget parah. Salah. Gue nggak pede, salah juga. Kalau pede sih ya pede gitu untuk mengerjakan film ini, terus juga menceritakan film ini. Gue pede karena ini sebuah cerita yang personal banget buat gue. Jadi kayak gue selalu merasa bahwa cerita yang personal itu pasti akan akan apa tuh ya namanya. Akan bisa tersampaikan ke penonton juga gitu. Semoga ya, hopefully penonton bisa merasakan betapa personalnya cerita ini untuk gua. Itu pertama. Terus kalau yang kedua, prosesnya dulu sebelum masuk ke HH Corp sebagai talent, gua tuh kuliah film di UMN. Ngambil sutradara juga. Jadi awalnya itu kebanyakan main film pendek juga, ngedirect film pendek juga, pernah juga ngedirect iklan gitu. Jadi awalnya dari situ, terus konten baru akhirnya terjun ke film panjang gitu. Boleh Personal. tepuk tangannya dong. Ini tuh personal banget karena kerjasamanya juga sama istri. Betul. Didampingi oleh istri. Istriku co-writerku, jadi kita nulisnya bareng, dia co-director juga, jadi kita ngedirect juga bareng gitu. I see. Berarti ini pengalaman hidup pribadi dituangkan Yes. sebagai film. Oh, that's gonna be so good. Oke. Iya. Oke, nah ini mungkin buat Nirina dan Mawar, gimana nih Christo sebagai director kalian? Wah. Ini berarti pertanyaannya yang bikin saya deg-degan mulu. Christo sebagai director ini lucu sekali karena dia suka lupa kalau dia director. Jadi dia sering kayak misalnya kita lagi break, kita lagi pada nongkrong, tiba-tiba dia yang
kalian lagi ngapain sih? Kamu director di sana gitu kan. Oh, kan ada pada bawa Wii kan gitu Ya, main game Nintendo. itu. Mau di situ. Sana. Kamu director. Tapi he's so much fun. Jadi energi dia juga besar sekali. Terus ke kita juga nyampe dan directingnya juga enak banget. Aku juga kan maksudnya kayak di sini kan di dalam membuat sebuah film tuh menurut aku tuh nggak ada yang namanya siapa yang lebih apa dan lebih gimana gitu. Tapi di sini adalah kolaborasi di mana kita mau menuju satu tujuan. Ya udah kita semua sama-sama pegangan tangan, yuk kita bareng-bareng ke sana. And that's what I felt gitu. That's beautiful, Kristo. Mawar gimana menurut Kenapa kamu? gue yang gini? Aku setuju banget sama yang disampaikan Kak Nah. Terus juga Kak Kristo tuh detail banget. Jadi setiap karakter yang ada di filmnya tuh kita tahu secara detail apa yang jadi latar belakangnya dia, kenapa dia akhirnya jadi kayak gini gitu. Even dari awal aku screen test pun aku udah dijelaskan semua karakter-karakternya yang nanti bakal muncul di filmnya. Dan ngelihat semangat yang Kak Kristo bawa, Aciu bawa ke film ini kayak buat syuting saat Milan. Boleh tepuk tangan lagi teman-teman Moviefers. Terima kasih Mawar, terima kasih. Oke, nah ini dari draft pertama sampai draft final, ada perubahan apa sih yang paling kentara dari film Cerita Tinggal Meninggal ini? Salah satunya mungkin apa ya biar nggak spoiler ya. Biasa gua, ini kalau gue jawab spoiler dong. Mungkin salah satunya adalah breaking the fourth wall-nya gitu. Pas draft awal tokoh utamanya itu kan memang bisa ngomong sama penonton ceritanya. Yes. Dia melihat langsung ke arah kamera, langsung lihat ke kalian. Jadi nanti kalau nonton bioskop jangan kaget tiba-tiba aktornya ngeliat ke lu kayak saya gitu. Iya gitu. Memang begitu konsepnya. Cuman di awal itu belum terlalu tebel reason kenapa dia breaking the fourth wall-nya gitu. Gue pengen menggambarkan bahwa terkadang kita tuh at least gue lah, pokoknya orang-orang yang seperti gue nih suka ngomong sendiri di kepala gitu. Jadi kadang-kadang di dalam situasi yang awkward, rasanya itu tiba-tiba kayak kita mimpi di siang bolong mungkin. Jadi lagi di tengah percakapan, apa di tempat rame, yang lain lagi pada ngobrol, kita diem tuh kadang di otak kayak, habis ini enak makan apa ya gitu. Atau kadang orang lagi ngobrol terus gue kayak, lu ngomongin apa sih, so asik banget berdua. Tapi kan gak mungkin sesuatu yang lu omongin gitu, ngerti gak? Ada dua orang so asik ngobrol, sama-sama adu keren-kerenan. Kan lu gak mungkin lu berdua kenapa so asik, so keren gini sih. Tapi kan ada itu di kepala, ngerti gak? Ini jadi breaking the fourth wall di film ini tuh gitu banget. Kita tuh menyebutkan sesuatu yang tabu. Salah satu yang muncul di trailer pertama, yaitu adalah pas si Gema di pemakaman, diminta yuk kita foto rame-rame. Dia ngomong ke kamera, ini kalau foto di pemakaman senyum gak ya? Itu tuh beneran gue pernah terjadi di pemakaman. Kita foto rame-rame ya buat temennya gitu yang udah nggak ada. Terus kita satu angkatan foto, terus gue kayak bentar deh ini foto 1, 2 di otak gue. Ini kita foto senyum gak ya gitu. Terus jadi gue kayak bingung tuh senyum nggak senyum juga enggak gitu. Jadi Setengah senyum ya? Setengah senyum. Baik, Gitu. Nah itu baik, tuh baik. hal-hal yang biasanya suka intrusive thoughts mungkin ya. Jadi hal-hal yang suka tiba-tiba lewat di kepala itu kita sampaikan di Breaking the Fourth Wall ini. Ini kakak yang di situ langsung dari tadi kayak itu saya banget. Iya dari tadi kamu ngomong saya juga ngomong di kepala saya nih. Kayaknya semua deh, apalagi Iya ya? iya, apalagi ibu-ibu juga sama gitu kan. Gitu Diajak ya? ngomong kayak gini tuh tiba-tiba ngelihat, wah tuh tukang sayur tuh lewat tuh kayaknya pas banget tuh kayaknya, atau enggak lagi ada diskon apa gitu kan, gitu. Iya benar-benar. Apapun yang diajak ngomong kayak, apa tadi kamu ngomong apa ya? ke distract. Mungkin kalau Mawar intrusive mind-nya apa? Wah, kayaknya banyak nih Kak. Kalau ngomong sendiri tuh kadang-kadang suka kayak bikin skenario. Kira-kira kalau ketemu dia bakal ngomong apa ya gitu. Iya banget. Kayak kalau dia ngomong ini, gue bakalan ngomong kayak gitu. Dari so embarrassing itu. Iya banget. Bener. Iya, terus akhirnya dia gak ngomong gitu. Terus kita kayak, ya gitu. Kadang suka bikin pertengkaran sendiri di kepala gitu. Kalau sebelum tidur kayak ada orang pernah ngebully tahun 5 tahun lalu, 10 tahun lalu terus gue Keingetan. gue balasnya gini. Itu kayak, kenapa ya? I see. Oke, nah sebenarnya ini kan film topiknya cukup serius ya. Kalau kita lihat dari judulnya pun kayak, cukup serius gitu ya. Wow. Nah, boleh tahu nggak kenapa akhirnya ini bisa jadi drama komedi? Jadi film ini tuh sebuah literal translation of komedi sebagai coping mechanism.
Jadi tokoh utamanya itu menggunakan komedi untuk dia bisa berdamai dengan kejadian di hidupnya gitu. Jadi Gemma ini dari kecil nggak punya teman, dia tidak mendapatkan perhatian dari orang tuanya juga, dia kesepian banget, dia nggak punya siapa-siapa di hidupnya, basically dia hidup sendirian. Tapi dia menggunakan komedi itu untuk menjadi untuk dia berdamai dengan hal itu gitu. Dia kecilnya juga dibully gitu. Jadi komedi itu sebagai coping mechanism itu kenapa nanti sepanjang film treatmentnya juga seperti itu. Jadi nanti akan ada adegan-adegan yang biasanya di film-film mungkin dipotretnya secara sedih, tapi di film ini dipotretnya secara komedi gitu. Jadi memang karena filmnya genrenya komedi getir, jadi memang nanti saat nonton jangan kaget saat kalian ketawa, kalian bingung. Kayak gue boleh ketawa nggak ya gitu. Atau justru tiba-tiba lagi di tengah ketawa ada perasaan sedih yang muncul. Nah, perasaan campur aduk yang membingungkan itu justru adalah hal yang memang pengen aku sampaikan ke penonton. Aku pengen orang-orang merasakan itu gitu. Karena aku salah satu genre favoritku adalah komedi getir gitu dari film-film gitu. Wah, perasaan kita bakal dicampur aduk nih teman-teman Movieverse. Udah siap nonton mungkin? Ya, oke. Nah mungkin buat Nirina sama Mawar, apa yang bikin kalian jatuh cinta dengan karakter yang kalian perankan? Kalau Nirina sih karena ya bisa dibilangin embarrassingly related, karena kadang-kadang kita aku di sini kan menjadi mamanya Gemma gitu, menikah muda, menikah dengan suami yang jauh umurnya udah lebih tua, terus sangat kayak pokoknya kamu istri dengerin aku, ini namanya dinikahkan muda kan, jadi kan kayak pokoknya fokusnya suaminya aja gitu. Tiba-tiba ditinggalin, terus begitu harus gimana ya, struggle in life untuk mencari kebahagiaan diri sendiri gitu loh. Dan kadang-kadang kan dibilangin gitu kalau rumah tangga yang bahagia adalah kalau ibu yang bahagia gitu kan, dan then everyone will follow gitu. So relatednya tuh karena sebenarnya karakternya Mama Gemma ini toxic, tapi dia tidak sadar kalau dia toxic. Dan kadang-kadang maksudnya kita kan dibesarkan sama orang tua kita, berarti patokan kita adalah bagaimana kita dibesarkan sama orang tua. Jadi pakemnya itu gitu. Di luar-luar yang itu tuh kayak kita tidak tahu gitu kan, atau mungkin nggak sadar gitu. Nah, embarrassingly relatednya kadang-kadang sebagai orang tua aku tuh ada gitu momen yang kayak, aku mau happy. Ini gimana? Aku salah nggak ya kalau aku melakukan ini gitu loh? Aku mendahulukan kebahagiaanku, tapi juga di satu sisi aku punya anak yang harus aku pikirin juga. Tapi kan aku juga berhak bahagia. Tapi kan aku seorang ibu sekarang. Jadi kapan aku harus menjadi seorang ibu yang benar devoted ke anak, dan kapan aku menjadi manusia yang bisa bahagia seutuhnya gitu. Jadi kayak kalau aku tuh suka gitu kalau kayak sepedaan gitu, berhari-hari gitu kan. Terus kayak pas lagi mau ngambil keputusan itu tuh kayak nggak usah deh ya, kayak ini lama nih 7 hari nih atau 12 hari nih, aduh lama ya gini, ntar anak-anak gimana gitu. Tapi diingetin lagi, tapi kan ini cuma 12 hari dalam setahun, oh iya ya itu masuk akal gitu. Jadi ya deh gitu aku kerjain, tapi pulang tuh ngerasa ada kayak guilty-nya gitu. Jadi kayak gimana ya gitu. Tapi Mama Gemma juga melakukan hal yang sama, but she doesn't know that kalau misalnya dia mencari kebahagiaan untuk dirinya sendiri, waktu itu kan tidak berhenti. Jadi kan begitu dia mencari kebahagiaannya, waktu berjalan terus, anaknya tumbuh dewasa, anaknya juga kan harus diperhatikan, harus diberikan waktu lebih untuk di take care gitu loh. Jadi somehow I feel related, walaupun ini yang ekstrimnya ya Mama Gemma ini gitu. Tapi ya satu sisi di hati kecil, walaupun mungkin ngomongnya ini adalah tabu ya, tapi kayaknya berhak deh aku bahagia. Ya 12 hari dari 1 tahun. Kayak ngobatin diri sendiri, gak apa-apa itu gak apa-apa. Padahal di hati kecil tuh kayak, ih gila lo ninggalin anak lo 12 hari. Gitu. Jadi perdebatan dalam hati yang kayaknya sampai sekarang, sampai kapanpun juga akan tetap gitu sih. Kadit. Jadi kayak guilty but it's a pleasure for us. Gitu Yeah, guilty but happy but oh my god what gitu. What should we do gitu What do I do? Terus udah nemu formula sempurnanya belum untuk itu? Kayaknya tidak pernah akan ada yang namanya sempurna sih ya gitu. Jadi tapi akan ada kata-kata belajar terus. Jadi I'm probably, makanya melalui film ini juga aku juga merasa kesentil juga gitu, kayak aku udah jadi seorang ibu lagi, terus anaknya yang ini perlu begini.
jangan anak gue juga perlu ya. Ntar deh gue kayaknya setback dulu dikit deh untuk merhatiin anak-anak, apalagi anakku sekarang 15 dan 13 tahun kan. Jadi kayak dikit lagi udah mau kuliah, udah kemana-mana kepikirannya. Oh my god. Oke. Ya kan, dengarkan isi kepalaku. Aku dari tadi sebenarnya deg-degan, ini spoiler nggak ya? Jangan Iya. diceritain nggak? Karena film ini juga it talks about a lot of things. Jadi selain ketersendirian, Gemma ini kan chronic loneliness bisa dibilang, dia sendirinya yang sampai kronis gitu. Karena kalau Kak Na tuh menurutku adalah seorang orang tua yang luar biasa banget gitu. Dia tuh masih meluangkan waktu untuk anak-anaknya. Ini kan makanya Kak Na bilang ini versi ekstrimnya. Kalau Kak Na 12 hari, kalau versi ekstrimnya itu 12 bulan. Ibaratnya kayak nggak dikasih waktu sama sekali. 12 tahun kayaknya juga. Iya, bahkan 12 tahun benar-benar. Jadi kayak apa ya? Jadi si Gemma ini tumbuh dengan orang tua yang hadir tapi tidak hadir gitu. Dan aku juga memportray bahwa orang tua yang dampak ke anak yang besar itu nggak harus orang tua yang berantem, nggak harus orang tua yang pukul-pukulan, lempar-lemparan piring. Orang tua yang absen itu dampaknya bisa sama besarnya, bahkan bisa lebih besar gitu. Oke, mungkin banyak banget yang relate ya, apalagi di situasi sekarang ini. Oh, mau ngomong apa tadi? Tiba-tiba diplesetin. Apalagi ngomong nggak ya? Nggak deh. Seperti ini. Itu kita. Kita tuh suka gitu. Dia juga gitu, tadi kelihatan dari mukanya. Tadi breaking the fourth wall tuh tadi sempat pas apa ya gue? Situasi seperti ini. Iya benar. Gitu kan. Mawar nih yang paling lucu. Mawar, Sebenarnya gimana? Mawar yang lebih gokil karena first of all dia film komedi pertamanya. Yes. Terus lagu yang dia nyanyiin di soundtrack ini adalah lagu tercerianya dia. Iya benar. Bisa. Terus karakternya dia di sini juga silakan. Ya, Ambil apalagi kali kamu Mawar. jatuh cinta sama karaktermu. Yang buat jatuh cinta karena Karin ini adalah sebuah karakter yang baru juga buat aku. Jadi dari awal dijelasin sama Kak Kristo, Karin ini nanti akan seperti ini, kenapa dia kayak gini. Aku langsung yang kayak, aku pengen banget sih mainin gitu. Karena menurut aku dia karakter yang, dia nggak begitu mentingin apa yang dipikirin orang ketika dia nyampein apa yang dipikirannya gitu. Kayak dia sepede itu, berani itu juga buat ngobrol, buat ngomongin apa yang dipikirannya ke orang lain. Jadi kayak keren girl gitu. SJW versi ekstrim gak sih? Iya bisa dibilang. Versi disuarakan dan lantang gitu loh. Jadi Iya. kamu sangat menikmati ya peran ini ya. Baik. Oke, soal drama komedi. Ini apa yang menurut kalian bagus dan apa yang kurang gitu? Dari genre drama komedi. Genre-nya, yes. Drama komedi. Yes. Drama komedi. Genre Tadi drama kita komedi. ngomongin film lain. Oh, bukan. Jenis-jenis ya. Drama komedi. Karena drama tadi komedi. sempat nyebut ada yang sakti. Iya. Ya. Apa Oh. favorit kalian? Menurut kalian yang paling bagus apa sih? Dan yang kurang itu apa? Drama komedi. Drama komedi. Tuh. Oh, contoh. Contoh. Contoh film yang kurang. Enggak contoh film. Jenisnya. Oh. Komedi kesukaan kalian apa gitu? Maksudnya jenis komedi yang paling kusukain apa, yang paling kurang kusuka? Oke. Oke. Gue mikir contoh film aduh gak enak banget bisa disebutin. Mungkin kalau komedi yang least favorite ya, tapi bukannya jelek ya. Aku suka juga tetap, tapi maybe ini film komedi yang jarang aku tonton berulang-ulang. Itu adalah slapstick comedy. Sama lagi. Sama juga ya? Iya, aku kayak slapstick Nggak comedy paling salah, jarang deh. tapi preference aja gitu. Iya benar. Least favorite karena aku lebih suka film komedi yang kurang nyaman, kayak misalnya cringe comedy, awkward comedy, komedi satir, komedi dark comedy, komedi getir gitu-gitu. Itu aku suka. Mirna juga atau Ah, ada favorit lain? sama sih kayak Kristo. Sebenarnya kita tuh semua ya, aku, Mawar, Ardit, Muhad Liaco, terus ada Cindy Huang, terus ada Mario. Nada Novia, ada Mario Cesar. Omara. Kayaknya tuh sama Omara gitu, sama dia tuh dipungut untuk dijadiin satu karena kita punya kemiripan yang sama. Gimana ya? Iya lagi. Punya kemiripan semua gitu loh, Iya, ada iya, benang iya. merah anehnya gitu loh. Sama dia tuh kayak cukup aneh. Sini. Kamu Iya, iya aneh. Sini gitu. Jadi makanya if talking about taste itu tidak memisahkan, maksudnya kita terpisah berapa tahun gitu kan, tapi I don't know, somehow aku sama mereka juga kayak Iya, nggak tahu kita ya. masih Kalian juga nggak apa-apa kan sama aku? Iya, nggak apa-apa karena Mawar juga aman loh. Mawar juga Sangat atau- nggak apa-apa lah. atau- Suka sekali justru.
Kelebihan gula semuanya. Semuanya parah. Nggak keras lagi. Wah, sugar candy crush. Amazing. Terus seru banget kayak di grup ini ya. Terus juga mungkin nih tanpa spoiler, bagian part nadanya pas reading kelihatan gampang, tapi pas dicoba, pas acting itu susah banget. Wah. Dari Mawar dulu. Sebenarnya menurut aku secara keseluruhan yang paling susah itu buat nahan ketawanya. Banget. Lucunya karena situasinya itu kita semua serius, tapi kita membawakan sesuatu yang sebenarnya lucu kalau dilihat orang lain. Tapi di momen itu kita harus serius dengan muka yang datar gitu. Jadi itu yang susah banget. Oke, nahan ketawa kalau Mawar. Kristo. Sama, jujur beneran karena adegannya itu nggak boleh ketawa. Ini orang-orang yang sedang tidak melawak gitu. Lucunya tuh gara-gara nggak lucu gitu. Karena adegan yang nggak lucu harusnya it's a serious problem gitu. Ini kan kita lagi bahas meninggal gitu, tinggal meninggal, lagi bahas ketersendirian. Tapi situasinya dibikin komedi, jadinya kayak ini gimana ya gue nahan ketawa. Aku aja di belakang ya kalau lagi ngedirect. Kadang kan karena lokasinya juga terbatas, jadi aku harus ada di deket set kan. Jadi pas mereka lagi adegan tuh aku suka gitu. Karena kemarin bahkan ada satu adegan, ini spoiler banget adegannya, jadi aku gak mungkin kasih tau adegannya apa. Tapi intinya orang soundnya gini, gitu. Gue kayak, Onet namanya Onet. Udah gitu-gitu. Ya. Terus semuanya pas ternyata gue kira dia doang, pas gue ngeliat semua krunya lagi ngadep belakang semua pada gini. Udah gitu. Nanti ya kalau udah nonton tebak adegan yang mana. Kayak tahu deh. Kayak bakal tahu deh itu adegan itu. Nanti kita review ya teman-teman Movieverse ya. Setuju nggak? Kita cari ya adegan yang mana ya. Iya. Oke, kalau Nirina gimana? Kayak adegan yang sama deh feeling gue. Iya sih, yang Adegan kita yang rame-rame itu tuh. soalnya Iya. kan. Iya. Iya. Jadi pokoknya intinya aku di situ disuruh adegannya serius banget bahkan sampai pokoknya bener-bener ya udah aku nggak itu tuh rame adegannya. Jadi bener-bener aku tidak mau peduliin ekspresi orang lain banget karena aku harus bener-bener acting sendiri di antara mereka gitu. Jadi kayak ya, aku berikan saja gitu kan. Cuman oh my god, it's so hard karena bener-bener situasinya pengen bikin aku ketawa gitu. Tapi terus akunya juga lagi dalam sebuah emosi yang aku harus mainkan gitu. Jadi kayak aku tuh setiap kali lagi bagian itu aku hanya berharap dengar kata-kata surga adalah cut gitu loh. Karena begitu di cut kan udah boleh ketawa Tapi lagi. jujur ya gitu. jago banget mereka nih. Ini aktor-aktornya gila sih. Gue bersyukur banget gue jadi director di situ. Gila gue nggak bisa cuy, nggak bisa gue bener ini gue serius gue kayak nggak bisa di situ. Itu gimana nahan ketawanya coba? Deliverynya tuh, nih dia ada satu adegan yang dia ngomongnya tuh serius banget. Gue tuh udah kayak tolong gitu, gue udah mau ketawa banget gitu. Aduh lucu banget itu, pokoknya satu adegan itu aja tuh gue kayak aduh susah banget nahan ketawa di situ. Pokoknya Sampai adegannya sekarang kalau rame. inget-inget. Iya pokoknya rame. Adegannya deh. rame, Intinya itu. semua ada di situ. Iya. Jadi itu kuncinya. I see. Oke, kalau gitu kita pasti akan nunggu film ini akan tayang di tanggal 14 Agustus ya. Yes. berarti ya? Yeay. Oke, teman-teman Movieverse juga siap-siap nonton ya. Oke, kalau gitu itu tadi sesi pertama kita. Oke. Masih ada sesi-sesi selanjutnya. Yes. So tetap stay tune terus.